Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer pricing. Jadi, transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer dalam suatu transaksi, baik berupa barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing ini diklasifikasikan menjadi dua jenis kelompok transaksi. Yang pertama ada intra-company transfer pricing, yaitu suatu transfer pricing yang dilakukan oleh antar divisi dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua ada intercompany transfer pricing. Transfer ini merupakan suatu transfer pricing yang dilakukan dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi biasanya transaksi ini berpotensi untuk disalahgunakan karena biasanya perusahaan-perusahaan multinasional melakukan transfer pricing ini untuk meminimalisir atau bahkan menghindari pajak perusahaan. Contoh dari transfer pricing ini, katakanlah di sebuah perusahaan terdapat divisi A yang memproduksi benang jahit dan juga divisi B yang memproduksi baju. Divisi A menjual benang jahit tersebut kepada produsen baju lain dan juga kepada perusahaannya atau kepada divisi B. Divisi B kemudian membayar divisi A untuk benang jahit tersebut, tetapi divisi A memutuskan untuk mengenakan harga yang lebih rendah kepada divisi B daripada menggunakan harga pasar. Lalu akibatnya, penjualan atau pendapatan divisi A menjadi lebih rendah karena menjual barang dengan harga yang lebih rendah. Di sisi lain, harga pokok penjualan divisi B lebih rendah sehingga meningkatkan keuntungan divisi tersebut. Jadi singkatnya, pendapatan divisi A lebih rendah dengan jumlah yang sama dengan penghematan biaya divisi B, sehingga tidak ada dampak yang finansial terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dalam transfer pricing, kita akan sering menemukan istilah seperti hubungan istimewa dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang pertama ada hubungan istimewa. Istilah hubungan istimewa ini juga dibahas dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 18 ayat 4 dan juga ada pada Pasal 2 ayat 2 yang menerangkan hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung lebih rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Yang kedua, wajib pajak menguasai dua atau lebih wajib pajak lainnya yang berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedara maupun semenda dalam garis keturunan atau ke samping 1 derajat. Dan yang kedua, ada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau sering disebut juga dengan arm's length principle. Maksud dari prinsip ini adalah prinsip yang mengatur bahwa transaksi antara usaha yang memiliki hubungan istimewa harus sebanding dengan transaksi yang dilakukan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, dalam penerapan transfer pricing ini, ada 7 hal yang menjadi tujuan dari transaksi ini, yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan terhadap penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, untuk evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga, untuk mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang keempat, untuk mengurangi resiko keuangan. Yang kelima, untuk mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, untuk mengurangi resiko pengambil alihan pemerintah. Yang ketujuh, untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan juga bea masuk. Dalam transfer pricing, terdapat metode yang digunakan untuk menentukan nilai kewajaran pada transfer pricing, yaitu yang pertama ada metode perbandingan harga,
di mana metode ini bertujuan untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transaksi produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode ini biasanya berdasarkan dengan dua data pembanding, yaitu data internal dan juga data eksternal. Yaitu yang kedua ada metode harga penjualan kembali. Metode ini dilakukan di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Tetapi sebelum menerapkan metode ini, ada syarat-syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi yang memiliki hubungan istimewa dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, pihak yang menjual kembali tidak memiliki signifikansi nilai harga atas barang atau jasa yang ditransaksikan. Yang ketiga yaitu metode biaya plus, yang dimana metode ini menentukan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Adapun metode ini tepat digunakan ketika barang setengah jadi dijual kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Metode ini sangat efektif apabila digunakan pada usaha dengan transaksi penyedia jasa. Yang keempat, metode pembagian laba. Metode ini mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Dasar perkiraan tersebut harus menggambarkan laba yang wajar dan tercermin berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan spesial atau hubungan istimewa. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode laba kontribusi dan kedua metode laba residu. Metode pembagian laba ini baik digunakan apabila yang memiliki hubungan istimewa ini benar-benar terintegrasi atau tidak ada aktivitas yang dilakukan secara terpisah dan terdapat barang tak berwujud yang unik menyebabkan sulit dalam menemukan pembanding yang tepat. Lalu yang kelima ada metode laba bersih transaksional. Metode ini dilakukan dengan membandingkan laba transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan transaksi terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah ketika salah satu pihak yang terafiliasi memiliki kontribusi khusus. Nah, itulah 5 metode transfer pricing untuk menentukan nilai kewajaran antara kedua wajib pajak yang melakukan transaksi berafiliasi dalam upaya mencegah adanya penyelewengan pajak melalui transaksi tersebut. Karena aktivitas dari transfer pricing ini sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Sekian penjelasan tentang transfer pricing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.